Iya, Imam. Kaget. Aku kira nggak jadi nih. Iya, tadi baru selesai makan, Pak. Hmm, Pak Rafik posisi di mana ini? itu di Semarang nih. Udah di Semarang. Iya, besok mau izin ke dinas konsultasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rafik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman dan juga Pak Rafik, kita hari ini coba untuk sedikit sharing-sharing aja ya. Ngobrol-ngobrol santai. Namanya ngobrol santai, tapi katanya sih harus berbobot juga. Oke. Di Ya, sini oke. kita sama Pak Ropik, guru dari SMA Negeri 1 Pssi. Pak Ropik ini merupakan salah satu guru dengan prestasi yang sangat luar biasa banyaknya dan juga salah satu seorang pegiat literasi. Sebelumnya kami ucapkan selamat untuk pencapaian Pak Ropik di event terakhir esai terpilih untuk buku seri Bunga Rampai ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak. Ya. Pak Rofik bisa ceritakan sedikit nggak Pak tentang acara yang kemarin Pak Rofik ikuti? Baik, terima kasih Pak Imam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ya untuk berbagi sharing terkait dengan khususnya literasi. Dalam hal ini mungkin kita kedepannya akan lebih fokus lagi ke literasi, mungkin kesehatan, Pak ya. Karena kebetulan masih hangat kemarin saya mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Direktorat SMA. Dalam hal ini pengumpulan esai Bunga Rampai Merawat Indonesia, Indonesia Sehat. Kemarin itu Pak Imam kegiatannya itu pemilihan pemilihan esai, jadi ada seleksi sekitar 220 yang terkirim ke Direktorat SMA itu, kemudian terpilih 20 esai, mungkin bisa dibilang mungkin yang layak lah istilahnya untuk nanti diterbitkan menjadi sebuah karya buku Bunga Rampai yang nanti akan diterbitkan oleh Kemdikbudristek Dikti dan juga ber-ISBN Pak Imam. Itu mungkin. Luar biasa sekali berarti satu Indonesia itu 220 pendaftar ya Pak ya? Iya. Dan saya Itu kira itu dari kecil Pak Imam karena jumlah guru di jenjang SMA itu kan banyak, bahkan bisa sampai ratusan ribu kalau guru jenjang SMA. itu yang 200 dari jenjang apa saja Pak Rofik yang masuk kemudian mengikuti kurasinya itu? Ya, setelah dari 220 itu dikurasi menjadi sekitar 20 itu yang terpilih itu. Temanya itu ada tema terkait fisik, kemudian sehat gizi, itu beberapa tema yang diangkat itu Pak Imam. Oke. Kemudian dari 20 itu ada seleksi lagi nggak Pak? Atau yang 20 itu sudah langsung nih, langsung jadi yang terpilih gitu? Sudah langsung menjadi terpilih Pak Imam. Oke, oke menarik ya Pak ya. Tapi di sisi lain kita juga tadi menyayangkan bahwa dengan jumlah guru yang sangat banyak untuk level SMA saja kan itu tadi satu provinsi saja sudah sangat banyak ya Pak ya. Tapi yang mendaftar baru ada 220. Nah, kalau dari pandangan Pak Robik sendiri, kenapa Pak bisa seperti itu Pak?
Ya, karena memang lemahnya literasi dalam hal ini literasi menulis ya, di mana memang curang guru-guru di kita, memang eh, kurang untuk bisa istilahnya meningkatkan keterampilannya di bidang kependidikan. Padahal memang eh, menulis itu ya sesuatu keterampilan, sesuatu keterampilan yang memang bagi guru sendiri itu memang ya sudah harus menjadi denyut nadinya gitu ya. Karena itu tidak bisa terlepas guru itu dari dunia kepenulisan. Bahkan dari beberapa kesempatan aja kan kita mengetahui banyak manfaat dari menulisnya, terkait dengan eh, kalau misalkan kita ingin dikenang selamanya kan ya kita harus setidaknya membuahkan suatu karya gitu melalui tulisan apabila kita mau dikenang gitu. Karena kalau misalnya kita mati ya udah kita tinggal nama. Tapi kalau misalnya kita bisa menerbitkan buku, nama kita akan selalu hidup meskipun raga kita sudah tidak ada di dunia ini. Itu menjadi Masya pada Allah. intinya ya pada intinya kemampuan guru-guru di Indonesia masih sangat lemah sekali dalam bidang kepenulisan. Itu Pak Imam. Jadi ini Oke. tugas kita bersama dalam rangka meningkatkan literasi dalam hal ini, khususnya pada literasi uh, kepenulisan dalam hal ini mungkin artikel ilmiah Pak Imam. Oke. Nah, Pak Rofik ini kan background-nya seorang guru olahraga ya Pak. Guru olahraga itu kan biasanya identik dengan lebih suka kegiatan lapangan, kegiatan olahraga dibanding dengan kegiatan menulis. Nah, pandangan Pak Rofik tentang stereotip atau pandangan seperti itu seperti apa Pak? Nah, itu juga yang ingin saya hapuskan gitu ya, stereotip tersebut. Jadi memang ya saya ingin menghapus stereotip itu karena memang guru olahraga pun ya harus bisa menulis karena dengan menulis khasanah keilmuan terkait dengan penjas masa kini bisa kita lipat gandakan pengaruhnya gitu. Banyak juga guru-guru olahraga yang sebetulnya beliau-beliau itu memang dalam hal praktik mengajar itu sudah sangat luar biasa Pak Imam. Tapi ketika kita ingin melipat gandakan pengaruh, otomatis kan kita harus membuat tulisan. Nah ini juga yang saya kira saya ingin perbaiki di situ, di mana setiap kali saya membuat inovasi atau setiap kali saya membuat suatu perubahan, saya ingin tuliskan gitu, supaya saya bisa melipat gandakan pengaruh terhadap impact-nya ke guru-guru yang lain, supaya bisa meniru paling enggak gitu ya, istilahnya ATM gitu ya, amati tiru modifikasi gitu Pak Imam. Oke. Nah, Pak Rofik untuk kegiatan yang kemarin sudah Pak Rofik ikuti itu apakah ada follow up yang diharapkan dari kegiatan itu atau bagaimana? Ya, follow up-nya tentu yang mengikuti kegiatan tersebut mensosialisasikan terkait dengan sekolah sehat ya Pak Imam, karena memang saat ini di Indonesia dalam hal implementasi sekolah sehat ini masih kurang, padahal kita ketahui data-data yang saat ini real fakta ya di lapangan bahwa tingkat kesehatan terutama kebugaran jasmani di Indonesia ini menurut hasil laporan Sport Development Index atau SDI dari datanya hasil dari Kemenpora RI tahun 2021 ini menunjukkan tingkat kebugaran jasmani di Indonesia pada level kebugaran yang rendah sekali ini berada di 53,3%. Jadi sangat luar biasa sekali Pak Imam. Nah, eh, dasar yang melatar belakanginya ya masalah tersebut. Jadi kita harus nantiasa istilahnya mempromosikan aktivitas fisik dan gaya hidup
aktif sepanjang hayat itu Pak Imam. Oke. Jadi biasa harus mempromosikan juga sehat fisik, kemudian sehat gizi, kemudian sehat yang berhubungan dengan juga perilaku di sekolah dalam hal ini membawa sarapan gitu Pak Imam, membawa sarapan dari membawa makan atau sarapan dari rumah Pak Imam. Oke, jadi langsung ada follow up dari kegiatan tersebut ya Pak ya? Juga ada diseminasi tentunya ya? Ya, Oke, tentunya. ya, Pak Ropik, tadi saya menggarisbawahi bahwa budaya literasi di kita ini masih bisa terbilang rendah seperti itu ya, baik pada level dasar, mungkin dari siswa, kemudian dari guru ternyata juga masih ada PR. Nah, kalau pendapat Pak Ropik sendiri, apa sih yang sekiranya bisa kita lakukan atau langsung bisa kita implementasikan di sekolah untuk mencoba meningkatkan terkait literasi ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Imam. Sebenarnya bukan hanya dari guru ya, tapi dari dosen terkait dengan literasi kepenulisan itu masih menjadi masalah. Ini terbukti dari beberapa wawancara yang saya lakukan dengan beberapa dosen itu, apalagi dosen swasta ya Pak Imam, mohon maaf. Dosen swasta ya memang ada beberapa gitu yang memang dalam hal literasi kepenulisan masih kurang. Nah, untuk apa tadi Pak Imam? Mohon Ya, izin tadi. langkah apa mungkin yang bisa dilakukan, yang bisa langsung kita implementasikan di tempat kita bekerja untuk meningkatkan literasinya? Ya, tentu dalam hal ini ya kita terus memberikan istilahnya teladan bagi teman-teman yang belum tertarik untuk meningkatkan literasi, dalam hal ini literasi kepenulisan. Kita bisa membuat sesuatu strategi dalam hal ini melalui ya dengan cara misalkan yang tidak formal aja, karena kalau misalnya yang cara-cara formal seringkali kita di apa istilahnya teman-teman juga kurang tertarik dengan acara-acara formal, Oke, lebih kepada pendekatan yang informal. Dalam hal ini bisa melalui pendekatan, melalui obrolan santai gitu ya. Kenapa kita harus terus meningkatkan kemampuan dalam hal literasi? eh, Ya kita sebutkan tadi dampaknya kalau misalnya kita eh, tidak terus untuk meningkatkan kemampuan literasi kita. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa literasi itu kalau misalkan dianalogikan kita menjadi seorang guru, itu adalah denyutnya gitu ya. Kalau misalkan denyutnya sudah sudah tidak ada gitu, maka hasanah keilmuan sudah mati di situ. Jadi nggak ada lagi keilmuan, istilahnya keilmuan terbaru dalam hal ini. Ya sudah, sebagai seorang guru kita akan punah dalam hal ini, lebih kepada kualitas gitu ya Pak Imam. Makanya kenapa saat ini kita tertinggal sekali, padahal di jurnal-jurnal internasional itu eh, negara luar itu sudah melompat jauh sekali dalam hal ini bentuk inovasi kemudian strateginya, sementara kita masih stagnan itu ya karena literasi itu. Jadi lebih kepada pendekatan aja Pak Imam, pendekatan yang informal bahwa eh, apa kita sebutkan dampaknya, kemudian kita ajak juga teman-teman tersebut. Jika kita meningkatkan literasi, maka ya banyak manfaatnya, termasuk ya kita bisa diundang tadi, kemudian bisa bisa juga untuk menerbitkan buku yang mana buku tersebut nanti bisa menjadi bekal kita untuk naik pangkat kalau misalkan yang PNS. Kemudian kalau misalkan yang tidak PNS juga kan bisa kita terbitkan buku tersebut di penerbit yang bisa kita eh, apa dapatkan manfaatnya dalam hal penjualannya atau royaltinya kita dapatkan itu Pak Imam. oke.
Nah, Pak Rofik, pesan apa mungkin yang ingin Pak Rofik sampaikan kepada generasi muda dalam hal ini para siswa terkait dengan literasi? Apakah bisa dengan literasi kita berprestasi seperti itu? Ya, baik. Sangat bisa sekali Pak Imam ya. Karena saya sendiri yang merasakan perubahan dari literasi itu gitu ya. Mulai dari apa sejak tahun 2017 itu kan saya menggeluti literasi. Jadi sudah saya rasakan manfaatnya terkait dengan saya berkecimpung dengan literasi itu. Ya salah satunya ya yang apa kemarin tahun 2017 ini saya berangkat ke Singapura dan Malaysia ya karena literasi. Kemudian eh, saya apa berangkat pelatihan dengan kementerian, mengenal pejabat-pejabat di kementerian ya itu karena literasi. Saya bisa menjadi PNS ya karena literasi juga. Kemudian saya bisa mendapatkan beasiswa ya karena literasi juga gitu ya. Jadi perjalanan atau proses panjang dari kehidupan saya sampai saat ini, saya mendapatkan award di BPI tahun 2023 ini karena proses panjang dari saya berkecimpung di dunia literasi. Itu Oke, Pak Imam. ya luar biasa sekali tadi ya apa yang sudah diceritakan oleh Pak Rofik bahwa memang eh, ketika kita bicara tentang literasi, nanti literasi akan membuka lebih banyak peluang-peluang buat kita, membuka peluang, kemudian membuka pintu-pintu rezeki yang lain ya Pak Rofik ya. Ya, By the way, ini selamat ya Pak Rofik sudah diterima menjadi award di PPI tahun 2023. Mudah-mudahan ilmunya semakin bertambah, bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Amin. baik. Terima kasih Pak Imam. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Imam ya yang sudah membimbing saya beberapa kali. Saya tanpa bimbingan jenengan juga saya tidak bakal selancar yang saya bayangkan waktu itu menghadapi interviewer yang killer-killer. Oke, Alhamdulillah Pak Imam. Terima kasih. alhamdulillah. Oke, Pak Ropik, mungkin sementara itu dulu untuk kesempatan kali ini. Nanti kita coba adakan lagi sharing session. Saya yakin banyak teman-teman dari guru juga yang penasaran tentang apa dunia literasi, kemudian bagaimana sih kita memanfaatkan momen atau memanfaatkan pintu literasi itu untuk menuju prestasi-prestasi yang lebih besar. Oke, oke terima kasih Pak Rofik. Mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Oke, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oke, Imam. ya terima kasih Pak Rofik. Selamat istirahat. Monggo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.